Alex Pastor tiba di Jakarta, mengaku takjub dengan keramahan fans Garuda. Berkat pendekatan Patrick Kluivert, Pascal Struijk dan Jayden Osterwolde dikabarkan bersedia gabung timnas. Ole Romeni kembali tampil ke Milan di Liga Inggris, langsung trending topik. Coach Justin serahkan Patrick Kluivert panggil Mark Klok dan Lily Pali ke timnas Indonesia. Pelatih Australia diam-diam pantau taktik Alex Pastor jelang lawan skuad Garuda. Legenda MU tiba-tiba basalkan Bagot, benarkah masuk radar setan merah? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pengamat sepak bola yakni Coach Justin menilai bahwa Mark Klok masih pantang mendapatkan panggilan dari pelatih Patrick Kluivert. Menurutnya, Mark Klok masih memiliki peran krusial yang bisa memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda. Coach Justin menekankan bahwa posisi gelandang bertahan yang ditempati oleh Mark Klok sangat penting. Selain itu, pengalaman dan juga kemampuan komunikasi Klok menjadi nilai tambah, terutama dalam menjembatani komunikasi antar pemain lokal dan juga pemain keturunan Belanda. Klok posisi defensive midfielder itu penting sekali. Dia punya jam terbang, dia juga bisa komunikasi dengan pemain lokal dan pemain Belanda. Penting juga, ujar Coach Justin. Selain Mark Klok, Coach Justin juga menyebut nama Stefano Lily Pali sebagai pemain yang masih layak mendapatkan kesempatan di timnas Indonesia. Menurutnya, Lily Pali bisa menjadi pelapis yang tepat bagi Marcelino Ferdinand di lini tengah. Untuk saya, Lily Pali masuk karena dia bisa jadi pelapisnya Marcelino, tegas Coach Justin. Dengan masuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia pengganti Sintayong, masih menjadi tanda tanya siapa saja pemain yang akan dipanggil ke skuad utama. Terdekat, timnas Indonesia akan melawan Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tepatnya pada 20 Maret 2025 mendatang. Selanjutnya, tim Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion GBK, tepatnya pada 25 Maret 2025. Pelatih Australia yakni Tony Popovic diam-diam pantau taktik ala Alex Pastor di timnas Indonesia. Australia akan menghadapi Indonesia di Sydney Stadium pada 20 Maret 2025. Kedua kesebelasan akan berjumpa dalam sd ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tony Popovic jelas mencermati perubahan di timnas Indonesia. Sebab saat ini bukan lagi Sintayong yang duduk di kursi pelatih, melainkan Patrick Kluivert. Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya Kluivert. Belum memiliki riwayat yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkan, kata Popovic. Lalu pria asal Australia tersebut berbicara soal taktik yang kemungkinan besar bakal diusulkan oleh Alex Pastor. Sebab sang asisten pelatih disebut memiliki aspek taktikal yang sangat kaya. Asisten pelatih Alex Pastor selalu memainkan 3 back di klub yang dilatihnya. Apapun itu, kami akan menganalisisnya, kami harus menghormati lawan, kata Tony Popovic. Ex-pemain Crystal Palace tersebut memastikan Australia akan siap menghadapi strategi apapun nantinya. Fokus tak boleh sepenuhnya pada lawan tetapi juga bagaimana The Scots akan bermain. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin build up dan bagaimana mereka ingin bertahan, tutur Popovic. Dan kami fokus pada permainan kami agar lebih baik. Kami harus memperkuat beberapa prinsip dan fondasi yang kami coba terapkan pada Oktober dan juga November karena ada jeda selama 4 bulan. Tegas pelatih Australia. Patut dinanti seperti apa adu taktik antara Popovic melawan Kluivert dan juga Pastor. Di pertemuan pertama, Australia ditahan Indonesia 0-0 di Jakarta. Yang ketika itu pelatihnya masih Graham Arnold dan juga Sintayong. Dua bintang muda berdarah Indonesia yakni Pascal Struijk dan juga Jayden Osterwolde dikabarkan masuk dalam radar PSSI untuk menjadi bagian dari proyek naturalisasi timnas Indonesia. Keduanya dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat Garuda di bawah pelatih Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia tersebut dikabarkan bergerak cepat untuk membujuk dua pemain tersebut untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pascal Struijk saat ini bermain untuk Leeds United di Liga Championship Inggris. Pascal Struijk memulai karirnya di Akademi Ajax Amsterdam, salah satu akademi terbaik di dunia. Pada Januari 2018, ia bergabung dengan Leeds United dan melakukan debut di tim utama pada Desember 2019.
Pascal Struijk menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad Leeds United yang promosi ke Premier League di musim 2019-2020. Pada musim berikutnya, ia mencatatkan 27 penampilan Liga dan juga mencetak gol pertamanya melawan Arsenal pada Februari 2021. Kontraknya diperpanjang hingga 2024, menunjukkan kepercayaan klub terhadap kemampuannya. Meski cedera pangkal paha membuatnya absen pada Maret 2024, Pascal Struijk tetap menjadi sosok vital di lini pertahanan. Dengan postur tubuh 190 cm dan kemampuan membaca permainan yang baik, Pascal Struijk dapat menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan Asia yang mengandalkan serangan udara. Sedangkan Jayden Osterwolde adalah bek kiri ataupun bek tengah yang kini bermain untuk Fenerbahce di Superliga Turki. Dengan kecepatan dan kemampuan bertahan dan kontribusi menyerang, ia dengan cepat menjadi pemain reguler di Fenerbahce. Sebagai bek kiri modern, Osterwolde dikenal memiliki stamina tinggi dan juga akurasi umpan yang sangat baik. Kedua pemain ini memiliki darah Indonesia, yang menjadi dasar potensi untuk proses naturalisasi. Kehadiran Struijk dan juga Osterwolde dapat memperkuat timnas Indonesia dalam berbagai turnamen, termasuk Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Baik timnas Indonesia yakni Elkan Bagot tiba-tiba disanjung legenda Manchester United yakni Steve Bruce. Pujian itu diberikan usai Elkan Bagot membawa Blackpool FC menang atas Lincoln City dengan skor 2-0. Duel Blackpool FC melawan Lincoln City digelar dalam lanjutan Liga Kasta ketiga Liga Inggris. Sebagaimana diketahui, Steve Bruce pernah membela Manchester United. Dalam durasi itu, Steve Bruce mencatatkan 309 penampilan dalam berbagai ajang. Steve Bruce saat ini menjabat pelatih dari Blackpool FC. Dia mengaku senang melihat duet Elkan Bagot dan juga Oliver Casey di lini pertahanan Blackpool FC, karena kedua pemain tersebut saling melengkapi. Saya senang dengan sikapnya. Secara defensif, saya pikir bek tengah kami khususnya hebat dalam pekerjaan mereka, kata Steve Bruce. Mereka hebat, mereka menyundul bola dan memblok, mereka fantastis sebagai seorang pemain, tambah Steve Bruce. Steve Bruce mengatakan tidak akan berpuas diri dengan performa timnya dengan meraih kemenangan tersebut. Menurutnya, performa tersebut harus terus ditingkatkan agar timnya lebih solid. Ini memberi Anda alasan, Anda tidak akan kalah jika tidak kebobolan. Ada saat ini awal musim ketika kami membutuhkan 2 ataupun 3 gol untuk menang. Jadi dari segi pertahanan kami sudah pasti lebih baik, dan kami telah menambah pemain di lini atas, ucap Steve Bruce. Steve Bruce menjelaskan berdasarkan pengamatannya, bahwa performa Blackpool FC terus meningkat seiring berjalannya waktu. Akan tetapi Blackpool FC masih kurang konsisten dalam laga kandang karena kerap kehilangan poin. Oxford United menjalani laga melawan Bristol City dalam lanjutan Championship 2024-2025. Oxford United versus Bristol City berlangsung di Kassam Stadium pada Sabtu 1 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Laga ini berpeluang menjadi debut oleh Romeni sebagai starter dalam daftar line-up Oxford United versus Bristol City. Tentu Marcelino diharapkan mampu dipercaya masuk line-up Oxford United versus Bristol City. Oxford United saat ini tengah positif dengan mencatatkan 4 laga tanpa kekalahan. Catatannya 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. Lawan Bristol City tak akan mudah. Apalagi Bristol City baru saja mengalahkan tim kuat Blackburn dengan skor 2-1 pekan sebelumnya. Dalam 5 pertemuan terakhir, Oxford United 3 kali kalah beruntun dari Bristol City. Oxford United hanya menang di 2 pertandingan sebelumnya. Posisi klub Marcelino Ferdinand saat ini pada klasemen Championship ada di posisi ke-16. Oxford United mengemas 36 poin, sedangkan Bristol City di posisi ke-8 dengan 41 poin. Usaha pertandingan oleh Romeni berbicara soal Indonesia. Oleh Romeni mengaku bahwa dirinya tak sabar untuk bermain untuk timnas Indonesia di panggung internasional. Pemain 24 tahun tersebut sesaat lagi akan menjadi bagian dari skuad Garuda. Saat ini oleh Romeni tengah menunggu proses naturalisasinya rampung. Menurut kabar terbaru, ia akan segera mengucapkan sumpah setia warga negara Indonesia. Menteri Hukum yakni Supratman Andi Aktas mengatakan bahwa dirinya akan tiba di tanah air pada 8 Februari 2025. Lalu Dito Aryo Tejo juga memastikan bahwa rapat kerja DPR RI untuk membahas perpindahan kewarganegaraan oleh juga akan berlangsung pada pekan depan.
Dengan begitu, bisa dipastikan oleh Romania akan segera sah menjadi warga negara Indonesia dan bermain di timnas Indonesia.